Saya sudah bersama dengan Bapak Andreas Tambah yang merupakan seorang pengamat pendidikan sekaligus pendiri dari Komunitas Nasional Pendidikan. Pak Andreas, terima kasih untuk waktunya, Pak. Selamat sore. Pak Andreas, mungkin belum semua masyarakat kita tahu, Pak, bahwa cukup banyak sekolah swasta khususnya yang kemudian menahan ijazah para siswanya yang telah lulus, Pak. Dan ini nampaknya sudah menjadi fenomena yang cukup marak terjadi belakangan. Apa yang sesungguhnya menjadi persoalan terkait dengan fenomena ini, Pak Andreas? Sekolah swasta saya bagi 3 kelompok ya. Jadi kelompok yang pertama sekolah yang levelnya atas, yang kedua menengah, dan yang terakhir adalah yang bawah. 2 kelompok menengah dan atas itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Ya, tetapi yang terjadi adalah di kelompok yang bawah. Karena di kelompok bawah itu kebanyakan peserta didiknya dari masyarakat yang ekonominya kurang mapan. Nah, kelompok ini tentunya akan mengalami kesulitan dalam hal iuran pendidikan. Oke, saya ingin tekankan dulu, Pak, karena ada fenomena menarik bahwa persepsi publik selalu mengaitkan sekolah swasta itu menjadi sentra pendidikan yang kemudian murid-muridnya adalah dari kalangan menengah ke atas. Tapi tadi Pak Andreas bilang dari masyarakat prasejahtera. Ya. Mengapa bisa begitu, Pak? Sekolah wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun, tujuannya kan adalah bagaimana supaya tidak ada masyarakat yang putus sekolah. Kan seperti itu. Dengan biaya ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tetapi yang diperlakukan itu hanya ada di sekolah negeri. Sekolah negeri. Nah, di mana sekolah negeri sekarang fasilitasnya sangat bagus, guru-gurunya juga bagus, mutunya juga bagus, sehingga banyak masyarakat yang ingin masuk ke sekolah negeri. Sekarang beberapa tahun terakhir ini yang sekolah masuk sore tidak ada, sehingga di sini kekurangan sekolah negeri. Nah, oleh karena adanya kekurangan fasilitas sekolah atau akses sekolah, sehingga pihak penyelenggara dalam hal ini mungkin kepala sekolah, dinas pendidikan membatasi peserta atau melakukan seleksi. Pada saat masuk seleksi ada yang namanya jalur prestasi. Kalau jalur prestasi otomatis itu yang dinilai adalah kualitas. Betul. Atau kompetensinya. Nah, di sini setiap sekolah yang berada di lingkungan yang padat penduduk itu passing grade-nya tinggi. Passing grade tinggi ini hanya bisa dicapai oleh anak yang kemampuannya lebih. Dari pengamatan kami yang bisa punya kompetensi lebih dan bisa masuk sekolah negeri, kebanyakan itu berasal dari kalangan orang tua yang mapan. Yang tidak punya kemampuan bahasa Inggris, mereka bisa ikut les bahasa Inggris, bimbingan belajar matematik, dan lain sebagainya, sehingga mereka punya prestasi. Sementara dari keluarga yang menengah bawah, kemampuan untuk itu sangat rendah, sehingga dia kompetensinya bawah ya, sehingga tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Nah, yang tidak bisa masuk sekolah negeri mau tidak mau harus ke sekolah swasta. Padahal mereka ini adalah sebagian besar kalangan masyarakat yang secara ekonomi lemah, tetapi harus terpinggirkan dan harus masuk ke sekolah swasta yang harus berbayar. Walaupun mereka yang tergolong ini mendapatkan biaya semacam KJP seperti itu, tetapi coba kita kalkulasi yang diterima dari KJP cukup nggak untuk membayar sekolah. Oleh karena itu kami tidak merasa heran ya adanya anak dikeluarkan karena nunggak, anak tidak boleh mendapat ijazah karena belum lunas sekolahnya. Artinya ada dilematis ketika fasilitas di SD negeri atau mungkin sekolah negeri ini sudah baik, tapi karena fasilitas semakin baik, justru malah menjadi sasaran dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Memang sah-sah saja, tetapi konsekuensinya adalah kalangan golongan prasejahtera ini terpinggirkan dan mau tidak mau harus memilih sekolah swasta. Apa yang kemudian menjadi celah, Pak? Mengapa jadi hal yang baik justru malah berimpaknya kurang baik kepada masyarakat prasejahtera? Mungkin pemerintah perlu mengkaji kembali penerapannya. Atau kalau menurut saya langkah yang paling tepat adalah pemerintah betul-betul peduli dengan pendidikan, yaitu merangkul sekolah swasta. Jadi siapapun masyarakat kita, baik yang ada di negeri maupun yang ada di swasta, pemerintah harus peduli
harus bisa juga membantu atau menghidupi sekolah swasta. Sebab sekolah swasta itu punya peran yang sangat luar biasa loh. Pendanaan BOP, dana BOS gitu seperti ya. Itu harus sama. Jangan sampai yang menerima BOP hanya sekolah negeri sementara yang swasta tidak. Mungkin tidak harus BOP, BOS, tetapi ada kebijakan yang lain yang bagaimana sekolah swasta bisa berperan seperti sekolah negeri dengan tidak memungut biaya, khususnya untuk sekolah yang levelnya menengah bawah. Oke, betul. Baik. Bapak Andreas Tambah, pengamat pendidikan, terima kasih untuk waktunya, Pak. Baik, sama-sama, terima kasih.